kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat, satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi ya, saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi, yang saya kayak enggak bujuni orang, yang membunuh, kamu nggak boleh ngedikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat, satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi, karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yunzawu ya, naudzubillah ya, orang menzinai lonte ini kan profesional, haknya kan hanya hak Allah, kamu yang lagi melanggar itu hak Allah, kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah, apa? Afifah itu betul Rasulullah, gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bujungnya pamit neng mall karena suaminya mau afifah, disilai mobil, digawani ATM. Terus boleh demenan, kayak apa? Mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya, kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari, kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini ini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam, tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ora ngarah roh. Terus roe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parai meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawai nginceng yo adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sebenarnya Mustafa Adil, lo kok nganti roh, gua pengen lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, nah oke, berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia, tapi gara-gara cemburu istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari mas piro ngatus, sing lanang tersinggung di tekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi bono tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu, ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri.
Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ora oleh foto pemenang, video enggak bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok lho. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi jawab yo al-bayyinah wa ila khudara dzuri. Kudu ono saksi. Nah ora kowe sing tak jilid, perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo Rasulullah al-bayyinah wa ila khudara dzuri. Tetep bayyinah ora. Nah saya itu berkali-kali masul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sira soleh iki akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen Mekah. Pak Hakim melapor, di malam sama mergoti istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya, paham ya maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabriah. Tabriah begini, disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah terosan itu sumpah sampai berdek. Sumpah pocong kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad, abadi, sama-sama nggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda. Utara cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, ono pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, muni tronton. Saking mangkelin, saking debat tuh, nak sing mumpung belah ya, ono kecemplung segoro, supaya apa? Kena sing biasa nih Merapi, supaya kecokot ulo, kan sesuai daerah masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya, jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Dia Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantas sih, itu untuk orang inan. Makanya dalam Indonesia udaranya coba yo, coba rokok ini jenis berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah yo repot langsung sesuai agak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau dia barang itu orang yang menarik, sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah yo repot. Kalau kalau senang Indonesia itu anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun Nyun Sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional, biasanya tetap ada razia Satpol PP pada penyakit penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat. Terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus.
Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kehilangan repot. Sarap pulau is bener bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu puasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Maksudnya Amerika ada rani lonte gitu. Kalau sering delok film-film barat, kalau sering delok yang kompetensi mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah, suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, sing dicolong itu sing Melayu sing nyolong. Gue kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Orang kok sama rasa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dengan Gus Baha yang terhormat, telah kita simak bersama kajian Gus Baha dari awal hingga akhir, yang mana beliau menyebutkan kalau dalam konteks hukum yang memang kita harus tegas, maka harus tegas. Beliau juga mencontohkan ketika Rasulullah tegas menyikapi orang yang mengganggu, apalagi sampai menzinai istri orang. Karena di situ juga Rasulullah menyebutkan orang yang menzinai istri orang itu jauh lebih besar dosanya, lebih banyak dosanya daripada orang yang menzinai 10 wanita yang bukan istrinya orang. Jadi begitu besarnya dosa tersebut, dan memang sangat sulit karena logikanya kalau kita berzina dengan wanita yang tidak bersuami, kita melanggar aturan hukum Allah dan kita durhaka kepada Allah, dosa kita kepada Allah ya. Kalau kita meminta ampunan kepada Allah, masih ada kemungkinan untuk diampuni karena Allah selalu menerima taubat orang yang berdosa karena sifatnya Allah yang Maha Pengampun. Tapi kalau kita menzinai istri orang, selain kita harus meminta maaf dan minta ampun kepada Allah, kita juga berdosa atau bersalah kepada suami si istri. Kalau si suami tidak memaafkan, ya maka Allah juga tidak akan memaafkan. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan pengampunan. Jadi mari kita sama-sama menjauhi perbuatan tersebut, dan semoga kita bisa mendapatkan barokah dari kajian ini. Teman-teman yang punya pendapat bisa disampaikan di kolom komentar.